Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Dewan Guru yang hari ini berkesempatan hadir dalam kegiatan dan atas undangan dari Ibu Eko Martanti sebagai calon guru penggerak yang hari ini akan memberikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pada hari ini kegiatan tersebut akan kita lakukan bersama-sama dan mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Eko Martanti. Pada Ibu Eko Martanti kami silahkan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru yang pada hari ini berkesempatan hadir dan bersedia meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif berkenaan dengan aktivitas saya selama menjalani program pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya mohon izin terlebih dahulu kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih hebat, lebih pintar dari Bapak Ibu semuanya. Tapi saya di sini mohon izin untuk sharing, berbagi dari apa yang saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Di sini saya akan menyampaikan tentang modul 1.4. Dalam pendidikan ini saya didampingi oleh Ibu Lili Purwati selaku fasilitator dan Ibu Herna Sahnova sebagai pengajar praktik dalam kegiatan ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai membahas apa itu tentang budaya positif, kita refreshing sejenak dari apa yang ditampilkan ini. Huruf apa saja yang hilang Bapak Ibu? S, A, Y, A, N, G. Ketika disambung menjadi kata sayang. Nah, dari sini sebelumnya saya mengingatkan dan saya harap pada kegiatan hari ini akan dilimpahkan kasih sayang dan keberkahan dalam kegiatan ini sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Sebelum dimulai, saya mohon izin dulu mengajukan kesepakatan bersama. Yang pertama adalah mohon untuk menyailenkan handphonenya, kemudian mengangkat tangan jika ingin bertanya atau berpendapat. Kita saling menghargai dan menghormati, aktif dalam kegiatan, dan yang terpenting di sini kita sama-sama belajar. Apakah bisa disepakati teman-teman? Sepakat. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, antara lain tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebelumnya saya mengajukan sebuah pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama adalah,
Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, Bapak Ibu? Tergantung. Miss Ani, boleh silakan berpendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Supriyani. Saya ingin berpendapat menanggapi tentang pertanyaan dari Bu Eko. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya, sejauh saya mengajar itu tergantung individunya, ya. Karena anak ini berkarakter bermacam-macam kan Bapak Ibu, ya, bukan sama ya. Ada yang hukuman itu langsung dia bisa memperbaiki tingkah laku yang salah, ada yang tidak, ya. Berkali-kali kita bilang dia selalu melakukan yang sama, kecuali kita lapor ke orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah terlibat, biasanya anak itu akan berubah. Itu saja pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa sekali. Menurut Miss Ani, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, tapi tergantung juga dengan anaknya. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana ini Bapak Ibu? Apakah sepakat? Hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat mendisiplinkan anak. Sepakat, oke. Tidak sepakat? Bagaimana pendapatnya Bu Ainun? Bismillahirrahmanirrahim. Karakter anak-anak kan pada dasarnya kita manusia ini punya kebutuhan dasar, yaitu penghargaan dan kasih sayang. Setiap manusia ingin dihargai, dan hukuman itu membuat anak kadang-kadang merasa tertekan. Dan bisa jadi saat itu dia melaksanakan, tetapi tidak timbul motivasi internal dalam diri dia. Apapun bentuk hukumannya. Memberikan hukuman ataupun reward sebaiknya setelah anak itu diberikan pemahaman. Pemahaman itu amat penting dalam diri setiap manusia. Sehingga setelah pemahaman itu dilakukan, akan ada pada diri manusia itu, oh begitu maksudnya, dan motivasi itu insya Allah akan timbul secara baik dari diri manusia tersebut. Itu dari saya. Oke. Terima kasih Bu Ainun atas pendapatnya. Langsung berarti tadi menjawab pertanyaan yang ketiga ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi menurut Bu Ainun tadi, memberikan hukuman hal positif maupun memberikan penghargaan atau reward itu memberi dampak tanpa adanya pemahaman terlebih dahulu ya. Harus ada pemahaman terlebih dahulu ketika kita akan memberikan hukuman atau reward seperti itu ya. Oke. Nah, disinilah teman-teman hal-hal yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya saya meminta bantuan kepada dua orang yang bersedia untuk bermain. Kita akan bermain tentang kepalan tangan. Siapa yang bersedia? Bu Maida dengan Bu Ainun apa Bu Indri? Boleh Bu Indri, oke. Siapa yang mau mengepal? Bu Maida, boleh. Bu Maida dan Bu Indri silakan ke depan.
Jadi Bu Maida ini mempunyai sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangannya. Ya, Bu Indri merayu Bu Maida atau berusaha menyuruh dan meminta Bu Maida untuk membuka kepalan tangannya. Boleh dengan rayuan, boleh dengan cacian, boleh dengan apapun usahanya, bagaimanapun usahanya terserah Bu Indri. Yang penting Bu Maida tergoda untuk membuka kepalan tangannya. Silakan. Oke. Ya. Mbak boleh lihat nggak? Boleh lihat tangannya? Mbak katanya dari telapak tangan itu kita bisa melihat masa depan. Tidak malu masa depan. Boleh nggak Indri ngelihat telapak tangan Mbak? Dirayu peramal. Mbak, kalau Mbak buka telapak tangan, agak Indri takdir. Backdi. Megdi. Telapak tangan Mbak, kira-kira lebih besar telapak tangan Mbak atau telapak tangan Indri? Sama. Sudah menyerah belum Bu Indri? Sudah. Oh mungkin tidak mau Tidak minat Mbak, di kayaknya di mana Mbak? Apa kita ke sebelah pawon? Mbak sudah pedas nggak? Jadi kita sebelah pawon deh, sudah ini. Ayo Maida, tergodakah sesuatunya? Nyerah. Oke, terima kasih Bu Indri dan Bu Maida. Silakan kembali ke tempat duduknya. Dari permainan ini ternyata apa yang bisa kita simpulkan kira-kira teman-teman? Tidak terbujuk. Teguh pendirian. Teguh pendirian. Oke, apalagi? Ini berkenaan dengan posisi kontrol. Jadi teman-teman, kalau selama ini kita mengira kita bisa mengontrol murid, itu adalah suatu bentuk ilusi. Iya, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu pun juga sebuah ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ternyata ya benar, itu real ilusi. Ketika ada satu permasalahan, kita menyampaikan bahwa ya itu perbuatan yang kamu lakukan tuh memang tidak benar, itu salah bla 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 dan seterusnya, sehingga anak itu bisa berubah, itu ternyata hanya sebuah bentuk ilusi. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga sebuah ilusi. Artinya teori kontrol ini mengatakan bahwa semua perubahan yang terjadi pada diri kita itu pengontrolnya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Seperti yang tadi diperankan oleh Bu Maida dan Bu Indri, sekuat apapun Bu Indri merayu Bu Maida, dengan rayuan Megdi, dengan rayuan seblak pawon dan sebagainya, ternyata tidak mampu untuk mengontrol Bu Maida untuk membuka tangannya. Nah, mungkin kalau dilanjutkan secara terus-menerus, nantinya yang terjadi bisa saja Bu Maida akan membuka tangannya dengan sukarela, tanpa dirayu lagi oleh Bu Indri. Nah, ternyata kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Begitupun kita sebagai seorang guru. Perubahan anak itu ternyata bukan
kekuasaan kita. Ya, bukan kekuasaan kita. Ternyata teori kontrol ini memang benar-benar kontrol itu berasal pada diri masing-masing. Nah, ini ada pertanyaan pemantik yang kedua, teman-teman. Menurut Bapak Ibu guru, apakah makna kata disiplin? Apakah pernah menerapkan disiplin di kelas? Disiplin itu apa? Pernahkah menerapkan suatu bentuk disiplin di dalam kelasnya? Pernah, Bu Ana? Terima kasih Bu Eko. Izin menanggapi, kalau menurut saya makna kata disiplin itu bagian dari bertanggung jawab. Jadi kalau saya ditanya pernah menerapkan kedisiplinan di kelas, mungkin salah satu saja, misalnya pada saat anak itu kita instruksikan sesuatu. Ini kadang kan komitmen guru juga. Kalau saya pribadi, saya menyampaikan dengan pelan apa yang saya instruksikan, dan saya biasanya tidak mentolerir kalau si anak ini tidak melakukan sesuai instruksi saya. Dan saya anggap kalau di luar itu maka mereka tidak belajar untuk disiplin dan bertanggung jawab. Misalnya instruksi saya, anak-anak, silakan kalian diskusikan materi A sampai B misalnya, kemudian nanti setelah itu kita akan presentasi masing-masing kelompok dengan cara di random. Kemudian memang mungkin sebagian besar atau umumnya mereka mengikuti, tetapi misalnya ada satu kelompok yang melenceng dari instruksi tersebut, saya anggap mereka tidak disiplin, artinya mereka tidak bertanggung jawab dengan instruksi. Itu saja Bu Eko, mungkin yang lain bisa berpendapat. Oke, terima kasih Bu Ana ya. Ternyata menurut Bu Ana disiplin itu adalah tanggung jawab, bertanggung jawab. Oke, kita lihat sekarang makna disiplin. Disiplin ini artinya belajar. Berasal dari kata Latin yang berasal dari disiplina. Kemudian disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun kebiasaan yang sering kita dengar ya di dalam budaya kita, makna disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Nah, menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada nilai-nilai kebijakan universal. Di antaranya adalah nilai kebajikan merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang dimiliki, maka nilai keyakinan intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri. Artinya, kalau seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ana, bahwa disiplin itu merupakan satu bentuk tanggung jawab. Ketika anak tidak melakukan sesuatu hal sesuai dengan instruksi yang diberikan, artinya anak itu melanggar disiplin. Seperti itu tadi Bu ya. Nah, ternyata dari teori kebajikan teori yang disampaikan ini menyatakan bahwa disiplin itu sebenarnya suatu proses belajar yang muncul secara intrinsik dari dalam dirinya. Nah, baik nilai kebajikan, kemudian bentuk disiplin itu bersumber pada dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ini.
Semuanya nantinya bermuara di sini, diharapkan dengan adanya disiplin, kemudian nilai-nilai kebajikan secara universal, itu akan membentuk karakter murid. Nah, ini ada pertanyaan kembali. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan ingin mendapatkan pujian dari atasan serta penghargaan sebagai karyawan atau sebagai guru berprestasi? Ataukah Anda ingin menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan menjadi tauladan bagi murid Anda? Karena Anda percaya tindakan Anda akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Kira-kira motivasinya yang mana ini teman-teman? Silakan Bu Santi. Kalau saya sendiri ini yang memotivasi untuk hadir di kelas tepat waktu, ya jelas saya ingin memberikan contoh kepada siswa-siswa untuk ya lebih menghargai waktu, itu pasti itu ya. Dan juga diri kita sendiri juga. Kemudian bagi saya itu ingin memberikan contoh yang penting intinya, karena anak-anak itu melihat kita gitu sebagai gurunya. Karena bagi saya juga contoh itu lebih baik dari beribu nasihat. Ya. Terima kasih. Luar biasa. Benar sekali Bu Santi ya. Jadi motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri kita itu lebih bermakna dibandingkan dengan suatu reward atau penghargaan. Oke. Nah, ternyata perilaku manusia itu memiliki 3 motivasi menurut Dian Gozen. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti tadi, datang pagi-pagi dengan niatan, dengan motivasi biar tidak kena WA, biar tidak kena telepon. Nah, itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan, bahkan pujian. Datang pagi-pagi, begawe rajin-rajin ketika ada atasan atau pimpinan. Ketika tidak ada yang memuji, tidak ada yang memberi hadiah, ya nggak datang-datang. Nah, itu masih termasuk motivasi eksternal. Yang memberi dampak itu adalah motivasi yang ketiga, menjadi diri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi kehadiran kita tepat waktu, kita bekerja dengan maksimal, dengan baik, itu kembali ke diri kita sendiri. Tujuannya untuk menghargai diri sendiri. Ini materi berikutnya. Apakah Bapak Ibu guru hebat lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan, memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Apa yang diberikan ketika ada murid yang melanggar peraturan? Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan yang ini, yang saya lakukan ketika ada murid yang melanggar peraturan, saya panggil, kemudian saya tanyakan, kenapa kamu saya panggil? Si anak tersebut kadang dia mengungkapkan, karena saya telat masuk ke kelas, seperti itu. Nah, terus apa kerugiannya ketika kamu tidak masuk ke kelas? Saya akan ketinggalan pelajaran, seperti itu. Kemudian saya sudah di absen, dan di absen itu mungkin saya ditulis apa yang sudah saya langgar. Nah, untuk hukumannya saya tanyakan sendiri dengan diri mereka. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk menutupi pelanggaran yang kamu lakukan?
kadang anak itu minta tugas berupa soal, ada yang ingin memungut sampah. Jadi, seperti saya pernah berikan ketika ada yang melanggar, ada yang tidak merespon, itu salah satunya dia membersihkan kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marlinda. Bu Marlinda ternyata dalam menyikapi anak yang melakukan pelanggaran adalah dengan memanggilnya, mengkomunikasikannya, kemudian suruh anak menyimpulkan sendiri hukuman apa yang ingin dia inginkan. Nah, bagaimana sikap tersebut atau tindakan tersebut, mari kita belajar bersama-sama. Nah, di sini teman-teman ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Ada satu pihak atau pihak lain yang merasa tersakiti. Itu namanya hukuman. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang cukup lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, ada unsur paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, karena merasa kecewa kena hukum tadi, bisa saja anak menyakiti dirinya sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya dari orang lain karena takut kena hukum. Kemudian marah, ada rasa bersalah, merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Itu efek dari sebuah hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus dan tanggapan, mendorong anak mudah menyesuaikan diri, konsep dirinya lebih baik, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan konsekuensi itu menyebabkan anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, merasa diasingkan untuk sementara waktu. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kira-kira pernyataan pertama ini termasuk sebuah hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket sudah ya 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Beda kasusnya. Yang tadi lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Yang bawah lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, oke ya, benar ya. Karena di sini tidak mengenakan sepatu. Tidak mengenakan sepatu. Iya. Bukan sepatunya. Iya, boleh. Jadi takut soalnya ada hukuman. Tapi di dalam teori terapi buat saya ya, buat kebutuhan
saya itu ada namanya anak harus mencatat selama 21 hari ataupun sampai 3 bulan untuk mengganti sesuatu yang tidak baik dalam diri anak tersebut. Itu bagaimana, Bu? Misalnya bagaimana? Mencatatnya tuh mencatat apa? Contohnya, Iya. ada di terapi itu yang anak itu memang dia suka apa ya? Pokoknya tidak baik. Nah, jadi saya bilang untuk menggantikannya kamu harus menulis setiap hari di jam yang sama itu bahasa yang baik. Contohnya yang umum aja, saya bahagia, saya sehat, saya selalu disukai banyak orang. Itu harus tergantung orangnya. Ada yang sampai 21 itu jadi, ada yang sampai 100 hari itu baru jadi. Dan itu memang harus ditulis. Tidak, karena itu mengganti yang ada di dalam diri kita. Seperti itu, hukuman atau enggak? Oke. Ada kebutuhan yang berbeda kan? Iya, benar. Ketika melakukan apa ya istilahnya tuh, ketika anak itu menulis, itu kan merupakan satu bentuk afirmasi positif untuk dirinya sendiri. Nah, sebelumnya apakah sudah ada kesepakatan atau sebelumnya sudah diobrolkan kebutuhannya, kepentingannya, atau bersumber dari satu pihak? Sudah diobrolkan. Istilahnya selesai kan, itu kalau udah terapi itu berarti sudah selesai semuanya. Oh, ada ini nih, kayak dokter tuh nih demam gitu. Nah, demam ini kasih obatnya ini. Nah, kalau di kami itu kasih terapinya ini, harus seperti ini. Iya. Oke. Berarti Bu Ainun, kasus yang Ibu ceritakan itu merupakan satu bentuk konsekuensi. Karena dari kedua belah pihak sudah istilahnya tuh sudah sepakat untuk melakukan itu. Kalau hukuman itu berasal dari satu pihak tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Oke? Lanjut. Nah, sekarang ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini proses untuk menciptakan kondisi bagi murid bisa memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya tanpa harus menghakimi. Berikutnya ada pertanyaan pemantik. Pernahkah Bapak Ibu guru hebat memberikan hadiah atau penghargaan kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Pernah? Oke. Misalnya kita sering ya melakukan kuis, kemudian yang menjawab dengan benar ada hadiah dan sebagainya. Nah, bagaimana itu ceritanya dalam diri anak? Sebelumnya ini ada istilah dihukum penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa berbalik menjadi sebuah bentuk hukuman. Menurut Alfikon di situ dijelaskan bahwa penghargaan maupun hukuman itu merupakan cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada penghargaan yang menghukum, penghargaan yang mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif, serta penghargaan yang dapat merusak hubungan. Kita lihat satu persatu. Penghargaan yang menghukum. Penghargaan ini
dapat menjadi suatu bentuk hukuman bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Artinya ketika melihat orang lain mendapatkan suatu penghargaan atau hadiah, ketika dirinya tidak mendapatkan hadiah, dia merasa seperti dilakukan hukuman atau diberikan hukuman. Kemudian pendapat yang kedua adalah penghargaan itu tidak efektif. Jika memberikan suatu penghargaan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, maka kita akan terus-menerus memberikan sesuatu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Misalnya, kita memberikan kuis. Anak itu menjawab dengan benar, kita beri hadiah. Maka ketika kita melakukan hal yang sama, ketika anak itu menjawab dengan benar kembali, maka dia berharap akan mendapatkan suatu penghargaan lagi. Jadi penghargaan ini dianggap tidak efektif. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Jika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka merasa tidak suka. Cak baso kita tuh serek-serekan. Ya, akhirnya bentuk penghargaan itu dapat menjadi pemicu sebagai suatu perusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Hanya karena ingin mendapatkan penghargaan, pekerjaan yang dilakukan tanpa memperhatikan ketepatan, asal cepat. Siapa duluan dapat hadiah, akhirnya asal-asalan. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang mendapatkan penghargaan, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan terus berupaya mengasah dirinya untuk menjadi lebih baik. Biasanya kalau motivasi kerja itu karena suatu penghargaan, ketika sudah mencapai pada titik yang diharapkan, dia akan turun dengan sendirinya. Target saya sudah tercapai misalnya, maka penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Justru bagi orang-orang yang tidak mendapatkan penghargaan, dia akan dapat berkembang lebih baik. Penghargaan dapat mematikan kreativitas. Ternyata penelitian menyatakan bahwa pekerjaan seni atau penulis cerita menjadi kurang kreatif jika dijanjikan dengan penghargaan. Kembali lagi seperti yang di depan tadi, artinya orientasinya adalah sebuah bentuk penghargaan sehingga hal yang dikerjakan itu asal cepat. Kemudian pertanyaan pemantik berikutnya. Pernahkah Bapak Ibu guru hebat berpikir mengapa kita mengenakan helm saat berkendara? Apakah takut ditilang polisi atau demi keselamatan? Demi keselamatan ya, oke. Kolaborasi. Walaupun di jalan kecil kita pakai helm. Tidak mesti ada polisi. Iya. Jago-jago juga kan? Two in one ya, pakai helm tuh berarti biar tidak kena razia juga demi keselamatan. Oke, di sini disimpulkan bahwa seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian ternyata Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Maka diperlukan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau kita tadi menggunakan helm,
hanya sekedar untuk menghindari agar tidak ditilang oleh polisi, maka sesungguhnya tujuan utamanya tidak dipahami. Padahal tujuan utamanya kita menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan. Demikian juga dengan anak-anak kita ketika berada di kelas, kita memberikan beberapa peraturan ketika pelaksanaannya bukan karena kesadaran dirinya dan memahami tujuan utamanya, maka tidak akan memberi makna. Nah, ternyata kita bisa melakukan sebuah perubahan kecil yang bisa kita awali dari kelas kita masing-masing berkenaan dengan budaya positif. Mulai dari peraturan kelas, kemudian kita diskusikan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau setiap kelas sudah memiliki keyakinan kelas, maka akan terciptalah lingkungan positif. Dan akhirnya akan mengakar pada diri warga di sekolah itu yang akhirnya berubah menjadi sebuah budaya positif. Ini saya sedikit bercerita tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebenarnya bersifat abstrak dibandingkan dengan peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas itu sebaiknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya harus selalu diupdate. Ini langkah-langkah ketika membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilakan warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Kemudian mencatat semua masukan di papan tulis yang bisa dibaca oleh semua warga kelas. Kemudian menyusun kalimat-kalimat kesepakatan kelas dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang ada, kemudian mengajak warga kelas untuk menemukan nilai kebajikan yang dituju. Nah, ini adalah keyakinan kelas anak kelas 12 IPS 3 berdasarkan hasil diskusi kesepakatan kelasnya. Jaga kebersihan ruang kelas, kemudian taruh kembali barang di tempatnya yang tepat, saling menghargai, kemudian saling membantu dan berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ini adalah umpan balik siswa saja. Nah, ini ada satu pertanyaan kembali. Bahwa murid melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang ada karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusianya? Tadi sudah disebutkan Bu Ainun, satu. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi setiap perilaku yang dilakukan oleh anak-anak kita ketika di dalam kelas, saat melakukan sebuah pelanggaran terhadap keyakinan maupun kesepakatan yang sudah disepakati dan diyakini bersama, ternyata mereka punya alasan. Setiap tindakan murid yang dilakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar itu ada 5, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Apa yang Bapak Ibu guru lakukan jika melihat murid selalu melanggar aturan atau keyakinan kelas yang ada? Membiarkan saja, menasehati, atau menghukum?
Iya, Dan menurut tentu. tua saya. Itulah yang pasti. Tentu saja menasehati. Oke. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Guru bisa berlaku sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Selama ini kira-kira Bapak Ibu sering memposisikan sebagai posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Teman? Teman dan pemantau? Teman, pemantau, manajer. Oke. Nah, ini ternyata ketika kita berposisi sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, dan sindiran, itu termasuk posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukan apa yang ibu suruh, berarti kamu harus bla 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 misalnya. Itu sebagai kontrol penghukum. Membuat orang bersalah, berceramah dengan menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Dengan kalimat biasanya kamu sudah mengecewakan ibu. Ternyata yang ibu sangka selama ini, nah itu termasuk sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ketika sebagai posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Lakukan untuk bapak ibu ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bereskan. Aman lah kalau dengan ibu. Nah, itu sebagai kontrol teman. Kalau sebagai pemantau, itu menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa sanksinya yang sudah kita sepakati? Apa yang telah kamu lakukan? Itu sebagai pemantau ketika anak melakukan kesalahan. Ketika sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang sudah kita yakini bersama? Apakah kamu meyakini apa yang sudah menjadi kesepakatan kita misalnya? Atau kalau kami memperbaikinya, jadi hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Itu sebagai manajer. Nah, ini contoh yang lainnya. Ketika sebagai penghukum, maka hasilnya anak akan menjadi pemberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Karena pasti posisi anak ketika dihukum, dia nggak mau dihukum sendirian. Bu, bukan aku yang gawe ke itu, si itu juga, si anu juga, ya kan? Pasti akan menyalahkan orang lain. Ketika posisi yang kedua, kita sebagai teman akan menyembunyikan, menyangka, sebagai penyebab bersalah ya, rasa bersalah yang kedua, maka anak akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong untuk menghindari biar tidak diomongkan oleh gurunya tadi sebagai terdakwa, istilahnya orang yang bersalah. Kalau sebagai teman akan menyebabkan ketergantungan. Kalau misalnya nak beli ke es dak kate si A, nah nak lemak nak nyuruh yang lain. Artinya ada ketergantungan ketika menganggap murid itu sebagai teman. Kemudian sebagai yang keempat, pemantau, maka akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau dipantau, kalau bapak ibu sedang ada di kelas, maka dia akan menjadi seperti apa yang bapak ibu inginkan. Tapi ketika lepas pemantauan, kita tidak berada di kelas, maka anak bisa berubah. Ketika menjadi seorang manajer,
maka efeknya bagi murid akan dapat menguatkan karakter. Ketika kita menjadi seorang manajer, kita akan melakukan hal-hal yang menyebabkan anak itu memiliki satu kesadaran yang muncul dari dirinya sendiri. Tuh. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan kembali. Jika hukuman dan konsekuensi itu memberikan dampak negatif, apa yang harus dilakukan oleh guru untuk menangani murid yang berbuat kesalahan? Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Apa yang bisa kita lakukan? Dari tadi, apa namanya tuh? Tadi kan ada? Iya. Berbicara dari hati ke hati. Oke. Berbicara dari hati ke hati itu dengan istilah menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas diri anak, dan menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah itu biasanya kita beri penguatan dengan kata-kata yang positif. Tidak semua orang itu sempurna. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan, nak. Nah, itu termasuk validasi tindakan yang positif. Bentar, Miss ya. Kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu menanyakan alasan. Kamu melakukan ini pasti ada sesuatu yang menyebabkannya. Itu termasuk menstabilkan identitas. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Ketika anak sudah tahu bahwa perbuatan yang dilakukan itu tidak sesuai, maka kita arahkan anak untuk menemukan solusinya yang muncul dari dirinya sendiri. Kalau tadi Miss Ani bertanya, kalau kalimat kamu pasti bisa, itu berarti termasuk yang mana? Validasi tindakan, menstabilkan identitas, atau menanyakan keyakinan? Validasi tindakan. Artinya ketika kita melakukan validasi tindakan itu merupakan satu bentuk penguatan bahwa yang dia lakukan itu merupakan sesuatu hal yang bisa saja terjadi pada orang lain. Bukan dia saja dalam posisi yang tersudutkan. Jadi dia tidak merasa tersudut saat melakukan kesalahan. Nah, ini ada contoh bagaimana menerapkan segitiga restitusi pada kasus Rizky tidak mengerjakan tugas, saat itu tidak masuk ke kelas gurunya karena sedang rapat. Tetapi ketika saat diperiksa tugasnya ternyata tugas atas nama Rizky tidak ditemukan. Padahal saat itu dilihat di buku presensinya Rizky hadir ke sekolah. Keesokan harinya dipanggil oleh guru yang bersangkutan, ternyata Rizky melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dan diminta melakukan klarifikasi. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu bagaimana contoh simulasi saya mempraktekkan segitiga restitusi. Suaranya enggak? Rizky tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Iya, Bu tahu. Apakah tentang tugas? Iya, benar. Rizky kemarin hadir kan ke sekolah? Ya hadir, Bu, tapi tidak mengumpulkan tugas. Iya, Rizky, setiap orang tuh pasti pernah ya melakukan satu kesalahan. Termasuk Ibu pun juga pernah melakukan suatu kesalahan. Cuman kita harus tahu setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti punya alasan. Boleh Ibu tahu alasan Rizky kenapa tidak mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Tadi Rizky di sekolah
capek dan mengantuk Bu, karena tadi malam Rizky bermain game sampai dengan jam 12 malam. Jadinya Rizky di sekolah jadi ngantuk. Oh, Rizky main game sampai jam 12 malam. 12 malam. Menurut Rizky itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik Bu. Mengapa? Ya karena saya bermain HP sampai dengan jam 12 malam, jadinya saat besoknya di sekolah tidak melakukan pelajaran dengan baik. Begitu ya. Rizky masih ingat nggak tentang keyakinan kelas kita? Masih Bu. Masih. Kalau Rizky masih ingat, kira-kira yang Rizky lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Belum ya. Kalau belum, di poin yang mana yang sesuai dengan ini, yang Rizky istilahnya tuh yang Rizky tidak lakukan? Yang selalu bertanggung jawab Bu. Iya, benar sekali ya. Ada poin selalu bertanggung jawab. Artinya bentuk tindakan Rizky ini bertentangan dengan keyakinan kelas kita. Oke, kalau Rizky sudah tahu bahwa ini suatu tindakan yang tidak baik dan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kira-kira solusi apa yang akan Rizky lakukan? Pertama, Rizky meminta maaf atas kesalahan Rizky. Yang kedua, Rizky tidak akan tidur sampai jam 12 malam. Dan yang ketiga, Rizky nanti membuat tugas dan mengumpulnya kepada guru. Oke, luar biasa ya, Ibu apresiasi solusi yang telah Rizky ambil. Mudah-mudahan ini tidak terulang kembali dan Rizky bisa terus komitmen agar tidak lagi terjadi kejadian ini ya. Baik Bu. Terima kasih Rizky ya, silakan istirahat kembali. Demikian tadi teman-teman simulasi penerapan segitiga restitusi. Mudah-mudahan setelah kita menyimak video ini, nantinya kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini secara menyeluruh ketika menghadapi permasalahan yang dilakukan oleh murid. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menginvestasikan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Dari sini bisa kita simpulkan bersama-sama bahwasanya kontrol terhadap diri seseorang itu tidak dipengaruhi oleh orang lain. Perubahan yang kita lakukan, perilaku yang kita lakukan itu bersumber pada diri kita sendiri. Selain itu, ketika kita menemukan suatu permasalahan, harusnya kita melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan menggunakan segitiga restitusi yang bisa kita terapkan kepada murid sehingga mereka bisa memiliki sebuah karakter yang lebih kuat saat kembali kepada kelompoknya. Budaya positif, teman-teman, bisa kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita tularkan, kita imbaskan kepada murid-murid melalui kegiatan-kegiatan positif, diantaranya adalah kesepakatan dalam membuat keyakinan kelas yang akhirnya nanti bisa kita terapkan menjadi sebuah keyakinan sekolah yang akhirnya bisa dilakukan atau diterapkan bagi semua warga sekolah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang telah berkesempatan hadir di sini. Jika ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Langsung saja ya, saya tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan semua tim yang telah membantu terlaksananya kegiatan hari ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya akan memberikan testimoni saya setelah mengikuti kegiatan desiminasi ini. Maka saya mungkin selama ini memberikan hukuman atau mungkin konsekuensi kepada siswa. Padahal sebenarnya itu agak kurang baik untuk perkembangan siswa. Jadi saya ke depannya mungkin akan menerapkan sesuai dengan segitiga restitusi, karena itu memang akan membuat siswa lebih bertanggung jawab dan mengerti akan kesalahan mungkin juga, dan bisa dia mencarikan solusi dari permasalahannya tersebut. Terima kasih. Itulah yang saya dapatkan dari kegiatan desiminasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Najwa Nabila. Saya Filda Pergi Pratama, siswi SMA Negeri 3 Prabu Muli. Setelah aktivitas menyusun kesepakatan kelas bersama teman-teman, saya merasa lebih nyaman berada di kelas karena budaya positif yang disebarkan kepada warga kelas dan bisa menyusun kesepakatan kelas. Saya bisa menjadi bertanggung jawab atas kesepakatan kelas yang telah dibuat tanpa merasa terbebani dan terpaksa. Terima kasih Bu Eko.